Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamikut Rahmana dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas daripada drama karena sebelumnya kelompok saya yaitu kelompok 8 maju tanpa saya karena saya berhalangan hadir, itu sakit. Dan tema daripada kelompok saya adalah audiens dan juga teater. Jadi audiens dan juga teater. Dan yang akan saya bahas di sini yang pertama ada definisinya, definisi daripada audiensi dan juga teater. Yang kedua ada classical Greek theater, yaitu kayak teater Yunani yang kuno, yang klasik. Yang ketiga ada Elizabethan theater, yang keempat ada neoclassic theater, dan yang kelima ada modern theater. Nah, di sini dalam definisi daripada audiens dan juga teater, daripada audiens dan teater, yaitu audiens adalah orang-orang yang datang untuk menonton, yang mengapresiasi dan yang membuat drama itu semakin menarik. Jadi teater tanpa audiens itu pasti sangat kurang. Yang mana teater itu didesain dan juga difasilitasi untuk beberapa audiens. Ada juga yang teater yang besar sekali, itu untuk audiens yang sangat banyak. Dan according, menurut daripada Pickering dan juga Weber pada tahun 1981, 233 sampai 234, kebanyakan permainan yang menggunakan effort dan juga untuk nge-please audiens yang banyak di dalam teater. Their main goal, yaitu goal utamanya adalah untuk mengisi teater dan terus mengisi sebanyak apapun. Dan bagaimana cara melakukannya, yaitu stage dramanya itu harus menjadi sesuatu yang populer. Jadi mereka harus mempromosikan dramanya agar teater mereka penuh. Jadi ingat, audiens itu adalah orang yang mengisi teater dan teater itu adalah fasilitasnya. Oke. Sorry. Ini masih lanjut yang tadi audiens teater. Dan saat audiens ter-encourage untuk masuk teater dan mereka duduk, nah, the playwright has control over audience. Jadi orang yang memainkan drama ada kontrol kepada audiens tersebut. Nah, dalam kondisi teater itu determines the presented action and setting. Itu tergantung bagaimana mempresentasikan actionnya dan juga setting tempatnya. As well as the in, which is the scenes are developed, the scenes yang dikembangkan itu, bagaimana cara mereka mengatur scene-nya itu agar terlihat lebih menarik. Dan the size of theater, yaitu ukuran daripada teaternya, the proximity of the audience to the stage, jarak antara audiens dan juga stage-nya itu juga harus diperhitungkan agar audiens meskipun agak jauh tapi audiens masih tetap bisa melihat dramanya itu dengan jelas. Dan karakteristik daripada stage influence dan juga sinerinya. Sineri itu gimana ya, jelaskan ya. Sineri itu seperti hal-hal yang indah atau seperti istilahnya bukan fatamorgana, istilahnya indah lah pokoknya. Dan juga aktor-aktornya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua adalah the classical Greek theater atau teater Yunani klasik. Di sini ada gambarnya. Ini adalah contoh daripada teater ya. This theater was presented before a huge audience from various social backgrounds. The attendance were approximately 17,000 to 15,000. Jadi di teater ini telah dipresentasikan isinya itu bisa banyak sekali audiens yang masuk dan dalam berbagai macam background sosial. Yang hadir itu diperkirakan bisa sampai 17.000 sampai 50.000 orang. Ini adalah contoh daripada
teater Yunani yang dulu. Dan the drama in the Greek theater was performed by actor. Jadi dalam teater Yunani itu kisah dramanya itu dijalankan oleh aktor yang menggunakan mask, topeng dan juga baju, dan juga ada juga platform sandal, pakai sandal. Ya tergantung kebutuhan dramanya lah. Yang ketiga ada di Elizabethan Theater. Apa itu Elizabethan? Elizabethan Theater, beberapa orang dari Britain atau English Renaissance Theater, menurut mereka itu adalah style daripada performance. Jadi bukan seperti kayak kan Yunani tadi teaternya begitu. Kalau Elizabeth ini lebih ke stylenya, style daripada teater yang sangat booming lah, istilahnya booming pada masa reign of Elizabeth I of England tahun 1558 sampai 1603 century, yang mana akan dihairkan, istilahnya diturunkan, diwariskan ke Stuart successor. Dan ini di Elizabeth Theater yang naturalnya Elizabethan did not invent theater as place, having performed ever since their invention by the ancient Greeks of the 6th century before century. Medieval England had witnessed the performance of morality plays and mystery plays. There were even drama performed by actors during religious ceremonies and holidays. Jadi pada naturalnya Elizabethan itu bukan sesuatu yang teater ciptakan untuk dimainkan, karena sudah lama tidak dimainkan sejak penciptaannya di masa Yunani dulu, tahun 6 sebelum Masehi. Zaman dulu di Inggris ya, banyak sekali orang yang menyaksikan performance tentang moral dan juga tentang misteri, dan juga drama-drama yang dimainkan oleh aktor dalam acara-acara religius ataupun juga liburan. Selanjutnya ada, ini masih daripada Elizabethan Theater, yang the new theater was not without in its critics. Puritans, who were ever more prominent in Elizabethan society from the 15th, 19th century, objected to such frivolous entertainment as plays. Oke, kita akan lanjut ke 4, yaitu Neoclassic Theater. Apa itu Neoclassic Theater? Neoclassic Theater itu mereverse pada tahun-tahun 17 menengah sampai awal 18 centuries, yang mana yaitu theoretical seni, arts yang didefine daripada ide dan juga style-style pada zaman Yunani atau juga pada zaman Roman societies. Ini adalah contoh daripada ruang teaternya. Yang Neoclassic Theater dibedakan daripada audiens dan juga aktor. Nah, bedanya kalau Neoclassic ini beda dengan yang di atas tadi, yang mana audiensnya juga berperan akan drama tersebut. Tapi kalau Neoclassic ini dia dipisah, audiens, aktor. Jadi audiensnya itu duduk di alongside of the stage, dan juga dan satu lagi, and look it in on the action as if looking through the invisible wall. Jadi audiens itu cuma menonton, mereka nggak ikut andil bla 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 segala macam. Ini adalah contohnya. Jadi di belakangnya ini ada seni, yaitu gambaran, baru ada orang memainkan di sini. Jadi nggak seperti tadi yang mana orang mengelilingi, audiens juga ikut berperan dalam pembuatan teater. Yang kelima dan terakhir adalah modern theater. Yaitu modern theater pada tahun 20 century, yaitu 100 tahun yang lalu, yang mana telah dikembangkan dengan flexibility. Yaitu flexibility itu istilahnya adalah seperti merangkul
powerful untuk mengimprove lightingnya, terus ditambah pakai mesin, jadi bisa dimanipulasi set-set dalam stage-nya itu dengan mudah. Nah, ini adalah contoh daripada modern teater. Ini juga contoh-contoh modern teater yang sekarang, yang lebih simple, yang lebih suggestive, dan juga lebih intellectuality. Yang appropriate dalam gambar, dalam pada picture image. This goal is facilitated by modern electric lighting, which can create a mood. Jadi lighting ini bisa kita kontrol sesuka hati, jadi bisa menaikkan mood. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan dari English Drama kelompok 8. Saya Muhammad Putra Mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi kuliah, Nek. Bapak di WC, Bapak.